Shalom, selamat malam. Kami dari Manado, nama saya Elios Maringka, Jemaat PAL 2, dan saya ketua membidangi khusus untuk pelayanan di masyarakat. Jadi kebetulan pada waktu itu, 2 hari yang lalu, kami mengalami di Manado musibah banjir dan tanah longsor. Dan tentunya saya yang bertanggung jawab untuk di Jemaat PAL 2 langsung turun lapangan menuju ke tempat-tempat di mana anggota jemaat ada yang tinggal di pebukitan dan ada yang tinggal di kali yang agak besar. Saya akan lihat dulu pada waktu itu bersama tim, dan ternyata ada beberapa tempat yang memang mengalami tanah longsor. Seperti yang ada di Kairagi, di situ ada 3 KK atau 3 rumah di mana terjadi tanah longsor, dan menimpa beberapa orang. Ada salah satu orang ibu di mana dia tertimbun setengah badan, dan suaminya yang sempat membantunya. Dan kesaksian dari suaminya mengatakan pada waktu itu uh, dia sudah tidak merasakan lagi apa-apa. Bukan dari ibu, tapi si penolong dari suaminya. Padahal di situ terdapat beling, ya, paku, seng, bekas pecahan, ya, dan begitu banyak tumpukan kayu. Dia hanya berjalan dan meloncat. Dia merasakan bahwa itu hanya untuk mempercepat agar dia dapat bisa membantu istrinya. Dan pada waktu itu pun dia bisa dapat membantu istrinya yang sudah tertimbun setengah badan, dan dia bisa meloloskannya. Dan kebetulan pada waktu itu juga ada salah satu bapak-bapak yang tertimbun kakinya, betisnya itu lubang. Jadi dagingnya itu kebuka, lubang, kelihatan tulangnya. Dan dia kebetulan waktu itu juga lagi menggendong seorang anak untuk menyelamatkan. Dan pada waktu itu masyarakat setempat belum ada, masih hanya keluarga aja yang menolongnya untuk mereka. Dan ternyata sudah bisa. Dan pada waktu dievakuasi keseluruhan, jadi ternyata ada 3 rumah yang longsor, kena longsoran. Jadi semua rumah itu, kalau Anda bisa lihat di gambar, nanti mungkin akan ditampilkan, itu memang benar-benar sudah tidak bisa ditinggalkan lagi. Maksudnya dihuni lagi. Dan di lain tempat, di mana bantaran sungai juga, ada beberapa anggota jemaat kami kena longsoran. Maksudnya tanahnya longsor karena kena air sungai, tapi belum terlalu parah. Sebab itu kami konsentrasikan di daerah Kairagi. Dan kami tim ARC sudah sempat membantu berupa makanan, artinya makanan itu sembako. Sembako, ada beberapa sembako, dan itu pun sudah berjalan, sehingga pada waktu ARC dari Jakarta menghubungi kami katakan bahwa kejadiannya seperti itu, dan mereka langsung respons kepada kami bahwa coba lihat tempatnya sekitar rumah itu, berapa tanggungan dari per rumah tersebut, dalam arti material untuk bangunan sementara saja, rumah sementara. Jadi untuk pada waktu mereka udah bergeser dari rumah yang longsor, untuk sementara ditampung di tenda dulu. Setelah ada tenda, kami dari ARC akan rencana membangun rumah sementara untuk mereka. Dan sementara ini juga lokasi tersebut tadi sempat dikunjungi oleh beberapa tim untuk rencana mau
pakai alat berat, ekskavator, untuk dibersihkan puing-puingnya. Tapi ada kendala lagi, oleh karena pemerintah mengatakan bahwa kalau tempat tersebut sudah terjadi bencana dan masih berisiko, itu tidak akan mungkin akan didirikan lagi rumah yang seperti itu. Jadi harus dipindahkan rumah tetap, bukan rumah sementara. Jadi pada waktu sekarang ini kendala kami adalah bagaimana meyakinkan 3 rumah kakak tersebut untuk supaya bergeser dari situ, jangan tinggal di tempat situ, dan jangan membangun rumah tetap di situ. Sehingga mereka bisa dapat dievakuasi pada waktu mereka tidak akan tetap di situ. Jadi untuk sementara kami masih negosiasi dengan mereka dengan cara kekeluargaan agar tidak ada ketersinggungan sehingga bisa mereka menerima. Jadi proses pertama kami sudah pergi tadi, masih berbicara secara kekeluargaan dan secara logika pun mereka mulai menerima. Karena dalam keadaan seperti itu pun emosional mereka masih tinggi, dalam arti ketersinggungan mereka masih tinggi. Jadi mereka sudah keadaan seperti itu. Baju pun karena pada waktu pertama baju mereka tidak ada, masih basah semua, dan kebetulan sudah ada sumbangan-sumbangan dari beberapa gereja juga, dan kami sendiri sempat mengaturnya, mengkoordinasikannya, sehingga bisa lebih terarah, dan ARC dan tim kami yang disponsori juga dari Rotary itu bisa mengatasi hal tersebut, sehingga sampai saat ini pun kami juga mengharapkan bantuan-bantuan dari beberapa donatur untuk dapat menyumbangkan dana untuk membangun rumah tetap. Tetapi kemungkinan tidak ada di situ, tapi di lokasi yang lain yang tidak berisiko dengan tanah longsor. Jadi seperti yang kami bisa ceritakan, tapi saya mau ceritakan lagi ada beberapa gereja yang lain, dominasi gereja yang lain ingin membantu, tapi kami juga menerima mereka dengan catatan bahwa apa yang kami telah bantu kami sudah catat bahwa ini sudah kami bantu, dan mereka akan mencari bantuan yang motif yang lain, artinya material yang lain, sehingga mereka bisa korban itu bisa tercover keseluruhan untuk kebutuhan mereka, baik makanan, minuman, dan pakaian. Begitu ceritanya, dan sampai hari ini pun masih keadaan hujan, dan mereka sempat telepon ke saya bahwa ada curahan hujan lebat dan sedikit membawa air masuk lagi ke tempat lokasi tersebut, agak banjir sedikit katanya, dan mereka masih mengkhawatirkan ada tanah longsor kelanjutan. Sehingga saya juga katakan bahwa ini risiko besar apabila keluarga membangun rumah tersebut di tempat yang seperti itu juga. Jadi kami harapkan dan kami himbaukan mereka agar jangan membuat rumah yang tetap di daerah tersebut. Jadi, sampai sementara ini juga masih rintik hujan, langit juga masih gelap. Jadi mereka masih merasa khawatir. Sehingga kami hanya ada tim doa juga dari ARC berganti-gantian untuk mendoakan, sehingga kami bekerja sama dengan gereja Jemaat PAL 2 membentuk tim doa. Dan kebetulan di malam Rabu kami ingin doakan dengan beberapa keluarga sehingga mereka bisa tertolong oleh karena pengasihan dari Tuhan sendiri. Jadi untuk sementara kami sangat berterima kasih karena Hope Channel telah memberikan waktu kepada kami sehingga dapat menceritakan pengalaman-pengalaman kami di lokasi tersebut.
Namun demikian masih ada beberapa tempat juga di beberapa jemaat Advent di lokasi yang lain yang memerlukan bantuan. Tapi di sana sudah ada bantuan dari beberapa organisasi. Kami juga belum menyentuh di sana karena sudah ada bantuan dari mereka. Sehingga ada bagian-bagian tertentu yang pembagian-pembagian lokasi tersebut kami tidak bisa langsung ke sana, tapi sudah dibantu oleh tim yang lain. Jadi begitu laporan saya, itu keadaan sekarang. Mungkin besok atau kapan, kalaupun terjadi sesuatu saya akan laporkan dan saya akan hubungi Hope Channel juga bersama ARC dan sponsor-sponsor mereka sehingga semua itu bisa ditangani dengan baik. Demikian, terima kasih laporan saya. Selamat malam.